Setelah 12 tahun Nabi tidak lagi mengembala kambing. Dia panggil orang untuk mengembala kambing miliknya gantian. Nabi berdagang 12 tahun sampai usia 40 tahun ya. Nabi berdagang. Cara dagang Nabi juga unik, Pak. Beda dengan cara dagang yang lain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz, itu tadi dijelaskan, itu bedanya apa sih Pak Ustadz, kurma basah dan kurma kering? Kurma yang sering biasa dikonsumsi itu termasuk kurma basah atau kurma kering? Iya, kalau samping itu kurma kering, kalau rooftop itu kurma basah. Rooftop ya, itu kalau masuk kurma basah. Iya, masih muda tuh. Memang kurma basah kering itu. Berapa, Bu? Kalau ditimbang itu memang ada selisihnya banyak gitu, kurma basah dan kurma kering. Iya jelas beda selisihnya, Bu. Yang pertama beda dari kualitas. Kalau kurma kering kan sudah siap konsumsi. Ya kalau kurma basah, rooftop, gak semua orang suka dengan rooftop. Hanya sebagian kecil suka. Iya betul. Ya artinya tidak siap konsumsi. Ya. Terus walaupun sama-sama 1 kilo beratnya tidak boleh tukar karena kualitasnya beda. Yang satu sudah siap panen, sudah siap konsumsi, satu belum. Maka 1 kilonya kurma kering harus dijual minimal lebih dari 1 kilo. Terserah kesepakatannya apa. Ya. Nah, lalu kurma basah kalau ditimbang sama-sama sekilo, nanti pada keringnya susut tuh airnya. Susut. Maka otomatis mengurangi beratnya kan? Mengurangi, iya. Nah, penjual harus peka tuh, harus paham kadar kesusutan airnya kira-kira berapa turun beratnya. Dalam 1 hari turun berapa gram turunnya. Harus paham. Kalau enggak, mending cari aman. Ya. Jangan jual. Jangan tukar. Ya. Kalau kurma yang ini Pak Ustadz, kan kadang kita beli kurma itu kurma ada batangnya itu. Ya. Itu baiknya bagaimana, dijual dengan batangnya atau batangnya kita rontokin gitu. Seperti ibaratnya kita membeli ini ya, kelengkeng misalnya. Kelengkeng kan biasa penjual ada yang menjualnya dengan batang-batangnya atau ada yang sudah lepas-lepas gitu. Terus juga jeruk misalnya kayak jeruk santang itu jual dengan daun-daunnya juga, ditimbang dengan takenya juga. Itu bagaimana? Baiknya kita rontokin apa? Iya. Jadi ini kesepakatan, Bu. Kesepakatan. Makanya jual beli barter itu jual beli yang paling aman sebenarnya. Jauh dari riba sebenarnya. Nah, kenapa ada orang yang jual kurma? Kan tipe orang beda-beda ya, Bu ya. Saya dengan Bu Ambar kan bersama tipenya nih. Bu Ambar tipe orang yang suka buah kurma yang ada tangkainya. Saya yakin ini kurma beneran asli, bukan oplosan. Ada yang begitu kan, ya kan? Ada yang berpikir, enggak sih mah anaknya nggak ada tangkainya, ribet. Nah ini beda-beda kan, makanya kalau jual barter ini yang terjadi kan antara dua belah pihak nih, saya dengan Bu Ambar, penjual dengan pembeli. Orang ketiga tidak punya kuasa untuk mengatur nilai barang ya. Apalagi Amerika gitu kan, jauh sono gitu kan, nggak ada hubungannya, aman kita transaksi. Ya ada yang mengintervensi. Ya. Sejak diganti dengan nilai, dengan harga. Contoh kurma dihargai dengan beratnya sekilo sekian rupiah, ya kan? Beratnya kan nggak pernah berkurang sekilo. Cuman kadar rupiahnya ini yang bisa berkurang nih, bisa berlebih, bisa bertambah, bisa berkurang kan? Karena yang menghargakan bukan kita yang transaksi, mereka yang menentukan harganya. Padahal nggak ada hubungannya dengan kita ya. Paham nggak? Ini yang disebut namanya
disebut sama ilmu sihir. Ilmu sihir, kalau dulu sihir pakai tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Fir'aun, Nabi Musa kepada melawan Fir'aun. Sekarang sihirnya pakai rupiah dan dolar, gitu ya. Wah, ya kertasnya sama bahan bakunya, dilecek juga sama-sama hancur. Tapi kok nilai beda ya? Apa karena dia warnanya hijau gitu ya, atau warnanya merah gitu ya, jadi nilai beda gitu ya. Gitu kan? Ya dia dengan $1 mereka bisa beli banyak barang-barang kita. Iya betul. Sedangkan 100.000 kita, nolnya banyak kok nolnya. Itu satu gak ada nolnya itu. Iya. Nggak ada nilai. Kita satu nolnya banyak, beli barang-barang mereka dapatnya berapa? Itu jari. Ini kan sihir ya. Iya. Artinya contoh bahkan yang transaksi gua Ambar sama saya, mereka itu bermain. Aneh kan? Tapi kita merasa tidak ada apa-apa, kan tersihir namanya. Betul ya? Iya. Ya, aja. Nah, maka kalau saya nih pengen udah kembali ke masa lalu aja. Kita barter, emang repot. Emang kita ini kadang-kadang susah nggak mau repot sih, nggak mau diatur. Pengennya bebas merdeka gitu. Nyari yang praktis, padahal aturan itu dibuat untuk kebaikan kita semua. Ya, silakan yang lain. Tapi kalau yang tadi Pak Ustadz, yang buah-buahan tadi seperti tadi boleh kita beli kelengkeng atau kita beli jeruk gitu yang ada daunnya gitu, nah itu juga tanpa saja ya. Jadi kita ngikutin penjualnya gitu ya Pak Ustadz. Iya boleh, selera orang. Ya ada orang tadi, saya jual kurma nih. Gua Ambar banyak kurma yang ada tangkainya. Kan Gua Ambar bisa menolak kan kalau nggak ada kan. Tidak terjadi transaksi. Ya. Kan? Simpel kan? Tergantung kita yang mau beli gitu ya. Iya. Aman dong. Iya. Ya, silakan. Baik. Terima kasih. Ada lagi, Mbak Ibu? Silakan. Tanya lagi. Ada? Bebas ya, asal riba juga boleh. Kalau nggak ada, saya boleh Pak. Iya, silakan. Kalau saya mau ini Pak, kalau mungkin Pak Ustadz kan kemarin saya kirim itu Japri itu masalah yang kemarin kenaikan Isa Al-Masih itu. Nah jawaban ringkasnya aja gitu gimana ya Pak menurut Pak Ustadz? Baik. Jawabannya ringkasnya adalah Nabi Isa alaihissalam ya itu diwafatkan oleh Allah. Ya, diwafatkan itu bukan berarti mati, tapi disempurnakan. Itu bahasa Indonesia disebut. Ya, artinya pada waktu itu sudah sempurna isinya. Nanti ada yang kedua pada saat kembali ke dunia. Karena misinya 2 kali dia. Ya, usia 33 tahun diangkat sama Allah dengan tuduhan orang-orang Yahudi telah membunuhnya padahal bukan Nabi Isa yang diserupai oleh Nabi Isa. Iya. Ya. Nah, itu adalah mereka kan berbuat makar ya, Bu ya. Mereka berbuat makar mengirim pengkhianat ya. Pengkhianat dari sisi Nabi Isa yang bernama Yudas ya. Iya. Ya. Mereka untuk mencari tahu di mana Nabi Isa tujuannya pengkhianat ini, Bu. Iya. Melalui orang ini. Nah, itu mereka berbuat makar kan. Ya, berbuat makar, berlakuan tipu daya. Kata Allah apa? Ya, makaru, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Nah, apa arti makar? Apa arti makar? Tipu muslihat. Enggak tepat. Ya. Kalau kita artikan tipu muslihat ini, mereka berbuat makar, mereka berbuat muslihat. Berarti Allah juga berbuat tipu muslihat ya.
Dan Allah Ya. sebaik-baik membuat itu sehat. Nggak cocok Ya. kesempatan untuk Allah, nggak cocok. Ya betul, makanya. Ya, maka makar itu berbeda. Pekerjaannya sama, berbeda maknanya bagi siapa pelakunya. Makar bisa berarti tipu muslihat bila pekerjanya orang-orang jahat. Iya. Ya, tapi itu orang-orang yang baik itu bukan tipu muslihat, tapi kecerdasan. Ya, mereka melakukan tipu muslihat, Allah cerdas. Allah lebih cerdik barangkali gitu ya. Allah cerdas, lebih cerdik. Dan Allah sebaik-baik yang paling baik kecerdasannya. Ya. Contoh maling sama polisi kan saling berevolusi ya, adu kepintaran ya Bu ya. Iya. Ada teknologi begini, maling ketemu lagi teknologi. Pencurian sekarang banyak tuh dengan rekening, dengan SMS, dengan telepon, mengaku sebagai orang yang kejebak, kena kecelakaan, ketangkap polisi, minta tolong, kalau itu ngaku saudara kita, ngaku teman kita, baru buka di notis. Iya. Nah, artinya mereka melakukan seperti itu, sebuah namanya tipu daya. Ya, seorang maling memasang CCTV kepada si pemilik rumah dengan tujuan mengamati pergerakan punya rumah, itu namanya tipu daya. Itu namanya tipu daya. Sedangkan pemilik rumah memasang CCTV itu bukan tipu daya, itu namanya kecerdasan. Ya, antisipasi ya. Nah, artinya yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu bukan Nabi, tetapi yang disurvei Nabi Isa, yaitu Yudas. Akhirnya mereka tertipu kan dengan kecerdasan Allah. Nah, bisa diangkat bersama jasadnya, bersama dirinya 33 tahun. Nanti kembali ke dunia lagi di akhir zaman dalam usia yang 33 tahun. Kenapa? Padahal usia pada saat diangkat usia 33 tahun, so pas turun lagi ke dunia, aku masih 33 tahun. Sudah bertambah umurnya. Ya karena apa? Waktu kita dengan waktu akhirat kan beda. Ya satu hari di sana, 1 tahun di sini kan. Nah, sedangkan Nabi Isa sekarang 14 berapa Hijriah sekarang? 1444 ya. Ya. 15 tahun, artinya 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad kan hidup kan, zaman Nabi Muhammad kan. Ya. Sebelum zaman Nabi Muhammad ke Nabi Isa kan kurang lebih jalan 600 tahun. 500-600 tahun. 500-600 tahun. 574. Berarti 571 ya ditambah 600 tahun Nabi Isa berapa tahun? 1100 ya. Artinya Nabi Isa baru sehari. Baru sehari di sana di akhirat. Belum setahun. Ya. Artinya paham ya. Jadi nanti muncul lagi ke dunia untuk membuktikan, memberi penjelasan dia mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berharapnya kita nggak ketemu. Tapi akhir zaman ya. Namanya kita ada diwafatkan dulu sebelum itu ya. Iya. Ya. Itu Bu ya. Secara singkatnya, Nabi Isa bukan Yesus. Dan Nabi Isa tidak wafat, tapi diwafatkan. Tidak dibunuh ya, tapi diwafatkan. Ya. Itu Bu Pak Durin. Tapi Ustadz, mereka kan kemarin itu juga menyebut hari kelahiran Isa Al-Masih. Jadi perayaannya itu adalah perayaan kenaikan Isa Al-Masih kan. Jadi mereka itu dalam hal ini sama dengan kita gitu, bahwa Isa Al-Masih itu kan kita tadi diwafatkan dalam pengertian dia diangkat ke sisi Allah itu dengan jasadnya gitu ya. Nah, mereka juga kelihatannya juga menganggap itu diangkat juga dengan jasadnya, karena dia bilang kuburannya kosong gitu loh, kuburannya kosong. Tapi mereka menganggap yang mati itu memang Isa itu, dalam hal itu mereka menyebutnya Yesus gitu kan. Menurut mereka Isa dan Yesus itu sama, cuman mereka menganggap, nah itulah sebenarnya aslinya mereka itu juga kan nggak menganggap Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan. Karena yang menuhankan Yesus itu adalah siapa namanya Ustaz? Paulus.
Itu udah tahun 325 Masehi. Jadi si itunya nggak ada sebenarnya, Yesusnya itu udah nggak ada gitu loh. Jadi itu yang saya nggak ngerti gitulah bagaimana jalan pikiran gitu. Iya, makanya kan mereka bisa orang-orang yang sesat. Begitu maghdubi waladhdallin. Bahwa orang yang diinfeksi Yahudi. Orang yang sesat itu Nasrani. Kenapa tadi banyak? Jadi mentuhankan itu Yahudi itu sebenarnya. Yahudi bukan. Kalau Yahudi kan pengen membunuh Nabi Isa, karena dia nggak percaya dengan para nabi kan. Ada kurang lebih 100-200 nabi yang dibunuh oleh Yahudi, karena nggak sesuai dengan jalan mereka, dengan kepentingan mereka. Ya, termasuk Nabi Isa, makanya dia nggak cepat nikah, karena dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Nah, maksud saya dalam rangka kemarin hari besar kenaikan Isa Al-Masih, itu apa kita sebagai umat Islam boleh ikut mengucapkan selamat kenaikan Isa Al-Masih? Karena menggunakan kata Isa, bukan kenaikan Yesus gitu, tapi kenaikan Isa Al-Masih kan hari besarnya disebutnya di kalender itu. Apakah kita boleh nggak dosa gitu, seperti mengucapkan selamat Natal kan katanya itu kita seperti mengakui ininya dia gitu loh, bahwa mereka mentuhankan kelahiran Isa atau Yesus itu. Nah ini dalam hal ini apakah sama juga begitu? Karena pada cerita itu kesimpulan saya itu sebenarnya si Isa ataupun Yesus itu sama-sama diangkat gitu oleh Tuhan gitu loh. Iya, pertanyaannya gimana lu? Apa kita boleh mengimani? Apakah kita boleh mengucapkan juga selamat kenaikan Isa Al-Masih baik dengan sesama orang Islam maupun dengan orang Kristen itu? Iya. Yang pertama kali itu adalah kenaikan Isa Al-Masih. Kalau kita nggak kenal Isa Al-Masih, kita kenal Isa alaihissalam. Ya, Isa binti Maryam. Al-Masih nggak tahu siapa yang memberikan. Ya. Terus yang kedua, kenaikannya apa benar tanggal kemarin? Saya perlu pembuktian sejarah. Apa benar di tanggal kemarin? Terus kalau mereka meyakini diangkat, ya tapi mereka meyakini juga bahwa dia dibunuh untuk menebusi dosa-dosa umatnya. Yang benar di mana? Diangkat atau dibunuh? Kalau kita kan enggak, kita benar-benar diangkat, diangkat, nggak dibunuh. Ya, diselamatkan oleh Allah, bukan dibunuh. Kalau mereka meyakini kan, bahkan ada kuburannya hari Jumat, hari Sabtu tuh, makanya ada Jumat Agung kan. Kata di Kristen ada Jumat Agung ibu ya, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu apa tuh? Sabtu Agung ya. Sabtu ya? Agung. Sabtu Agung. Ya, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Agung gitu ya. Iya. Nggak tahu nih apa yang kalau kita kan enggak. Kita menganggap Nabi Isa nabi, bukan Tuhan. Kita menganggap Nabi Isa alaihissalam bukan Al-Masih. Kita menganggap Nabi Isa disempurnakan, diangkat oleh Allah, bukan diwafatkan, tapi bukan dimati, bukan dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi udah beda di situ keyakinannya. Tapi tanggalnya juga kalau saya lihat tidak selalu tanggal yang sama mereka itu. Artinya berarti kan belum bisa dipastikan hari kenaikannya tanggal berapa ya? Ya maksud saya kalau hari Natal itu kan mereka memastikan tanggal 25 Desember. Tapi kayaknya kenaikan Isa Al-Masih ini kayaknya bergeser-geser juga ya tanggalnya ya. Apa selalu tanggal 18 ya kemarin tuh ya? Tanggal 18 Mei. Kayaknya enggak deh. Ya, saya nggak tahu itu ya, karena saya nggak terlalu pusing amat, karena bukan keimanan kita ya, kan. Ya ini kan gara-gara sosmed nih Pak ya, jadi saya lihat ya gitu loh, mengucapkan selamat kenaikan Isa Al-Masih. Mereka tidak menyebut kenaikan Yesus gitu, enggak gitu. Dan kita kan menyebutnya Isa juga gitu loh. Jadi Al-Masih sama alaihi salam itu ya. Memang nanti Pak Ustaz ya. Yang satu disalib, yang satu naik. Alam ya. Makanya bingung. Ya, bingung. Makanya belajar sama orang-orang yang paham teologi ya. Yang belajar teologi dia paham. Kalau saya bidang hukum. Ya, bidang hukum. Ya, kalau haram, boleh tidak gitu kan. Kalau bidang itu bidangnya orang-orang yang
apalagi yang mantan-mantan Kristen masuk ke Islam tuh, mantan-mantan misionaris masuk ke Islam tuh, itu lebih dalam. Kalau saya nggak mendalam itu, saya mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan agama saya, gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut Ustadz amannya gitu ya, amannya kita nggak usah ikut mengucapkan selamat ya. Iya, amannya begitu. Kenapa? Bukan keimanan kan? Gak ada resiko keimanan kan di sana kan? Kalau kita meyakini bisa diwafa diangkat, sama ada ayat, Imron, dalam Al-Baqarah banyak ayat. Tapi masalah disalib, dibunuh, kita nggak seperti itu kan? Maka lebih aman kita biasa itu dengan mereka. Ya, itu ya. Baik, yang lain silakan. Kasih Ustaz. Bacakan dari Ibu Umi. Ya. Pak Ustaz, misalnya ada kerjasama antara pemilik lahan tanah dan penyewa. Lahan tanahnya tidak terurus dan disewakan ke penyewa, dan tiap panen hasilnya diambil semua oleh penyewa dan tidak dikasih ke pemilik lahan. Tapi penyewa bertanggung jawab mengurus merawat lahan pemilik. Itu zalim tidak Ustaz? Ustaz awalnya pemilik setuju, yang penting lahannya dirawat. Tidak. Sudah semestinya seperti itu. Sudah semestinya seperti itu. Si pemilik lahan, ya karena mungkin dia di luar kota gitu, atau mungkin dia nggak bisa merawatnya, diserahkan oleh orang-orang yang mau merawat, tentunya orang-orang yang bisa dipercaya ya. Kecuali dirawatlah, ditanam padi, tanam singkong, tanam apa segala macam, maka hasilnya semua buat si pengelola. Adapun buat pemilik tanah, dia beruntung tanahnya jadi subur, tanahnya dijagain, ya subur. Kalau dia bahkan kalau mau butuh hasilnya, ada transaksi nih, kesepakatan, tergantung, karena dia kan pakai dana. Ya berbeda halnya kalau tanah yang ibu punya itu tanah produktif, artinya ibu menyewakan sawah, menyewakan tanah, ditanami, dikelola. Beda, si pemilik, si pengelola harus bayar sewa ke ibu. Ya, beda ya. Bisa dibedakan ya Bu? Ya kan ya? Kalau ini kan tanah yang terus terawat, dia mampu muka, nggak sanggup mengurusnya atau nggak punya waktu, maka diserahkan kepada orang lain yang mengurus. Maka haknya adalah sepenuhnya buat si pengelola. Adapun si pemilik tanah tidak berhak mengambil tanpa izin yang mengelola lahan tersebut. Jadi padu. Yang lain silakan. Ya, Pak Ustaz. Kalau bagi hasil kambing misalnya gitu, itu boleh Pak Ustaz. Gimana kambing Pak? Jadi orang yang punya kambing itu menitipkan pada yang bisa ngurus, nanti hasilnya anaknya itu bagi hasil bagi dua atau kambing. Iya, boleh. Iya. Nabi dulu begitu Pak. Nabi usia 8 tahun dia mengembala kambing, kurang lebih 50 ekor kurang lebih ya. Maka yang berlaku pada waktu itu, bahkan sampai sekarang disyariatkan, kambing itu kan kalau beranak kan setahun berapa kali Pak? 2 kali ya? Nggak tahu saya. Ya, kalau beranak 2, maka sarang 1 Pak. Sarang 1. Kalau beranak 1, maka gantian. Ya, gantian. Jadi pada saat beranak 2, katakan Rasul dapat 1 ekor, yang 1 ekor buat yang punya. Bagi hasil begitu. Sampai sekarang berlaku itu dibolehkan. Ya, saya begitu ya. Makanya Nabi usia 8 tahun sampai 12 tahun, 4 tahun dia mengembala kambing. Nah, pada saat dulu, kalau misalnya kambingnya ada 100 ekor, katakan. Ya, itu 50 ekor lah. Berarti kalau kambing itu beranak setahun 2 kali, ya, dikali 4 tahun, mereka ada 8 kali beranak. 8 kali beranak. Katakan nggak mulus beranak semua, ada yang mati katakan. Ya, pasti 8 kali dikali 100 ekor, berarti kan 800 ekor. Ditambah biangnya ada 100, berarti kan 900 ekor.
Ya, yang status nggak ditaati, yang pemiliknya. Ya, yang lapor ekor bagi dua. Ya, kalau misalnya mati setengah gitu kan, berarti tinggal 400. 400 katakan mati setengahnya. Tinggal 4 ekor. Nah, di 400 ekor ini Rasul kebagian 200, pemilik kebagian 200. Jadi pemiliknya dapat 200 plus induknya, biangnya 100 ekor, 300. Rasul punya 200 ekor. Ini 200 ekor kambing di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun. Kalau sekarang katakan satu ekor yang 2 juta, 3 juta, ya maka pada waktu umur 12 tahun Nabi punya harta kekayaan 200 ekor kambing dikali 2 juta berapa? 100 juta. Setengah miliar ya. Ada nggak sekarang orang usia 12 tahun punya kekayaan setengah miliar? Yang ngaku seperti sunnah Nabi gitu kan. Yang dicoba sunnah Nabi poligaminya doang. Ya, tapi cara berdagang, cara Nabi mengelola, cara nggak dikirim ya. Sering nggak jujur, Pak Ustaz. Sering nggak jujur. Ya, kalau mau contoh sunnah Nabi, contoh semuanya kan. Sebisa mungkin contoh, kan? Iya, betul. Ya. Setelah 12 tahun, Nabi tidak lagi mengembala kambing. Dia panggil orang untuk mengembala kambing miliknya gantian. Nabi berdagang. 12 tahun sampai usia 40 tahun ya. Nabi berdagang. Cara dagang Nabi juga unik, Pak. Beda dengan cara dagang yang lain. Kalau Nabi berdagang kan kalau dari Mekah, katakan butuh luar perjalanan. Nabi berdagangnya sendirian, berkafilah-kafilah, berkelompok sama teman-teman yang lain. Artinya pada saat sebelum perjalanan, pertanyaannya, Nabi pada saat menempuh, katakan dia mau berdagang ke Syam, mampir nggak Pak? Mampir ya? Mampir. Bedanya, katakan Nabi mampir ke, katakan butuh hingga ke 10 kota, katakan. Kalau para sahabat yang lain, sebelum jadi Nabi, mereka proposnya dagang di Syam. Kalau belum sampai di Syam, mereka nggak dagang. Kalau Nabi enggak. Dari Mekah hingga ke kota A, dia gelar dagangan. Hingga ke kota B, dia gelar dagangan. Setiap hingga dia gelar dagangan. Kira-kira kalau gelar dagangan, lah ada yang laku nggak? Ada yang beli nggak? Ada. Makanya pada saat di Syam, teman-teman yang baru mulai jualan, Nabi udah habis barangnya. Nggak jualan dia, malah belanja. Kan udah punya keuntungan dia. Dia belanja barang-barang yang ada di Syam untuk dibawa pulang lagi ke Mekah. Pada saat tinggal untuk dijual lagi. Ya, makanya Nabi senang, banyak yang sama Nabi, banyak menitipkan barang dagangannya kepada Nabi. Kenapa? Nabi ngambil kecil. Kenapa kecil? Karena untungnya 2 kali lipat kan. Berangkat dapat untung, pulang dapat untung ya. Ya. Nabi itu cerdas luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya apa? Bagi saudagar kaya kan? Diliriklah oleh Siti Khadijah. Gitu. Paham ya? Maka kalau kita ingin dilirik oleh orang-orang, tunjukkan kualitasnya dulu ya. Ya, betul. Tapi kan kalau nggak salah memang beliau tuh menjual barang-barangnya Siti Khadijah. Setelah kelihatan bahwa orang ini cara jualan cakep, pintar berbisnis, maka dilirik kan? Ya, awalnya kan enggak nitip barang dagangan ini. Ya, enak sama Muhammad aja lah, enak dia mah ngasihnya fee-nya kecil, dia mah murah. Sama dia aja dah. Ya. Ya ada senang kan, termasuk Khadijah. Ada kemudian yang begini, luar biasa cara dagangnya. Lama-lama kan karena setiap hari ketemu kan, setiap hari berinteraksi. Ya, senang juga kan. Itu contoh kuliner ya. Iya. Baik, yang lain silakan. Jam 5.25. Cukup ya? Ya Pak Suyud, apa mesti yang satu lagi ya? Ya, satu lagi ya. Mancing, Ustaz. Mancing apa? Mancing yang di Islam itu jam sustinya pakai uang, misalnya berapa orang, terus diberi kan masukin lagi, terus dipancing. Jobnya itu keuntungan gitu. Iya, jadi Pak, hukumnya apa? Jadi Pak, hukumnya itu ya juga. Lomba mancing kan ya? Iya kan,
banyak yang gitu sekarang. Ada yang misalnya kan dia ini dapat jadi apa gitu. Dia dapat ikannya ditarik, dilepas lagi, dibuang lagi kan, lempar lagi ke kolam kan. Cirian dia. Iya, kasihan ikannya Pak, udah berdarah bibirnya gitu kan, gak digoreng. Lepas lagi, menyiksa, nggak boleh ya. Mancing yang yang itu, ya, kenapa? Kalau niatnya buat hiburan juga tetap Nggak boleh Pak. Masa menghibur dengan menista binatang? main pakai duit. Nggak boleh ya. Nggak. Pekerjaan mancing itu pekerjaan yang tidak bisa mancing Pak. Nggak bisa maju orang. Kalau mancing kecibur Pak. Ya. Kalau mancing kecibur nggak bisa maju dia. Bang ya. Ya silakan uji itu. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama membaca doa. لا